Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutpuan Tizani Pasha, NIM 17041040-129. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil desain saya untuk mata kuliah perancangan permukiman. Tema dari perancangan kami adalah Creative Workspace. Kami membagi masa bangunan menjadi 3. Terlihat pada gambar ada masa A, masa B, dan masa C. Untuk masa A akan didesain oleh Yusri Faikhatami, masa B oleh saya sendiri, dan masa C oleh Yunira Almaisa Sianipar. Masing-masing masa memiliki peruntukan yang berbeda-beda. Untuk masa B digunakan sebagai outdoor area dengan luasan 92 kali 12 meter kuadrat. Bahasan yang pertama adalah konsep vegetasi. Vegetasi memiliki makna tumbuhan dalam suatu ekosistem. Dalam arsitektur, terdapat beberapa fungsi dari vegetasi. Pertama, ground plants, yang kedua decorative plants, yang ketiga shade plants, dan yang keempat guide plants. Dalam perancangan saya menggunakan beberapa jenis tanaman. Di sini dapat dilihat setiap tanaman memiliki fungsinya masing-masing. Ada yang berfungsi sebagai pagar pembatas, peneduh, ground cover, guide plants. Berikut adalah diagram dari jalur sirkulasi. Pengguna akan masuk dari jalan utama lalu menuju tempat parkir untuk memarkirkan kendaraannya. Setelah itu, pengguna akan bertemu dengan pintu utama yang terhubung ke masa A. Setelah melewati pintu tersebut, terdapat bukaan pada dinding dan menghubungkan ke masa B, seperti garis yang terlihat di kiri dan kanan lingkaran merah. Lingkaran merah sendiri merupakan tangga yang menghubungkan masa A dan B ke masa C di bawahnya. Selanjutnya, parkir. Di sini terdapat 3 kendaraan yang disediakan tempat parkir, yaitu mobil, sepeda motor, dan sepeda. Ketiganya memiliki sudut parkir 90 derajat. Lalu, pintu masuk atau entrance. Pintu masuk digunakan sebagai ambang batas antara eksterior dan interior. Pada pintu masuk juga disediakan ruang untuk orang menunggu jemputan, ngobrol, dan berteduh. Pagar digunakan sebagai pembatas ruang dan nama gedung untuk menunjukkan identitas dari Creative Workspace ini. User Analysis. Di sini pengguna dibedakan berdasarkan usia, di mana ada anak-anak, dewasa, remaja, dan lansia. Pengelompokan ini dilakukan karena fungsi open space sebagai ruang publik yang harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya adalah diagram activity, atau kegiatan apa yang dapat dilakukan pada open space ini. Di sini dapat kita lihat beberapa kegiatan seperti jalan-jalan, olahraga, makan dan minum, bersantai, foto-foto, bermain, dan menggunakan toilet. Berikut adalah tabel kebutuhan ruang yang dibagi menjadi 2 area utama, yaitu area parkir dan outdoor space. Berikut adalah tabel besaran ruang. Di sini dapat kita lihat bahwa total dari besaran ruang yang didapatkan adalah 1.702 meter kuadrat. Hal tersebut mendekati luas keseluruhan area dari masa B, yaitu 1.748, menunjukkan bahwa area digunakan secara maksimal. Data-data tersebut didapat dari buku data arsitek, standar nasional PBSI, standar nasional, dan Andilus. Untuk Andilus sendiri adalah sebuah perusahaan yang menyediakan toilet portable atau portalu. Adalah konsep ruang. Pertama, ada parkiran yang terhubung pada jalan utama dan pedestrian. Pedestrian di sini juga dapat digunakan sebagai jalur sepeda. Lalu, terdapat footstall yang diletakkan pada bagian tengah agar dapat berfungsi sebagai pembatas antara panggung kreasi dan sport area. Panggung kreasi dapat digunakan untuk mengadakan penampilan agar menarik minat pengunjung, sementara sport area dimanfaatkan untuk berolahraga seperti badminton dan tenis meja. Keseluruhan ruangan ini menghadap ke arah sungai sehingga akan mendapatkan view sungai yang sangat indah. Ini bisa kita lihat hasil dari konsep tersebut yang sudah dimasukkan pada tapak. Berikut adalah hasil desain. Pertama ada denah dengan skala 1:100.
Lalu ada tampak timur dan tampak barat, tampak utara dan tampak selatan, potongan AA dan potongan BB. Berikut adalah exploded diagram dari bangunan yang telah didesain. Bisa kita lihat ada vegetasi, fasilitas yang tersedia, lalu ada atap dan lantai dasar bangunan. Berikut adalah lokasi dari penempatan ruang yang tadi. Adalah perspektif dari tiap area. Terakhir, hasil desain 3D. Desain Mas Aceh oleh Yuni Ralus Yanipar dengan konsep desain indoor space. Dengan pengembangan tema, kawasan wisata rekreasi, recreational waterfront, dan yang kedua ada kawasan budaya pendidikan dan lingkungan hidup, cultural, education, dan environmental waterfront. Dengan pengembangan aktivitas yang pertama pendidikan, ada area belajar dan bekerja, dan yang kedua wisata, yaitu ada area tempat berkumpul dan cafe area. Dan untuk konsep desain saya pada masa C ini, saya membaginya menjadi 2 bagian, yaitu bagian pertama dan bagian kedua. Dan bisa kita lihat pada slide, bagian pertama saya membagi menjadi 3 area. Yang pertama ada studying place atau tempat belajar, yang kedua ada perpustakaan, yang ketiga ada tempat mengumpul atau tempat bersantai. Dan untuk bagian keduanya saya juga membaginya menjadi 3 area. Yang pertama ada cafe, yang kedua ada working space. Working space ini bisa menjadi seperti tempat pertemuan atau tempat untuk membuat tugas. Dan yang ketiga juga ada tempat mengumpul atau tempat bersantai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep ide saya pada bagian 1. Seperti yang sudah kita ketahui tadi bahwa denah bagian 1 ini memiliki 3 area. Yang pertama tadi ada area belajar, area perpustakaan, dan area tempat untuk mengumpul atau bersantai. Bisa kita lihat pada slide. Pada denah bagian 1 ini, di sebelah kiri merupakan area belajar, di tengah-tengah merupakan area perpustakaan, di sebelah kanan ada area menunggu, dan juga ada info center atau resepsionisnya. Dan pada perpustakaan mini ini saya juga membuat pencarian buku, mesin pencarian buku atau komputer pencarian buku. Dan untuk ide konsep saya juga pada denah bagian 1 ini saya menggunakan pintu kaca dan jendela kaca. Mengapa saya gunakan pintu kaca dan jendela kaca? Agar terhubungnya ruang dalam ke ruang luar, sehingga para pengunjung bisa menikmati pemandangan ke ruang luar atau view menuju sungai. Dan agar tidak menyisakan space, saya juga menggunakan kursi pinggiran di pinggir dari dinding area belajar dan area perpustakaan ini. Dan kursi pinggiran ini langsung mengarah view-nya menuju sungai. Dapat kita lihat pada slide
Berikut merupakan tampak dari ruang belajar dan perpustakaan dari denda bagian 1, dan kita juga dapat melihat bahwa ruang ini dominan menggunakan warna hijau, dan saya mengambil warna hijau karena efek psikologi hijau sendiri sangat menenangkan, menyeimbangkan, dan bersifat menyembuhkan, santai, dan tenang. Hijau juga menyimbolkan pertumbuhan, vitalitas, kemakmuran, dan alam. Dan hijau juga sangat baik jika digunakan untuk cat dinding ruang belajar, karena membawa kesan ketenangan, kemurnian, hidup, dan damai. Dan hijau juga membawa rasa vitalitas dan kesegaran. Saya menggunakan warna hijau, saya juga menggunakan warna coklat yang dominan pada lantai dan rak buku pada area belajar dan perpustakaan. Berikut dapat kita lihat pada slide merupakan tampak dari perpustakaan, dan kita juga dapat melihat pada gambar penggunaan kursi pinggiran, dan juga dapat kita lihat gambar yang pertama merupakan gambar yang diambil dari sudut dari ruang belajar, yang dimana para pengunjung yang belajar dapat melihat langsung keluar akibat penggunaan kaca yang menyatukan antara ruang luar dan ruang dalam. Konsep desain dana bagian 1 untuk kawasan rekreasi dan pendidikan atau ruang bekerja dapat kita lihat pada slide berikut dana dari kawasan ini. Dan di sini ada area pendidikan, di mana area pendidikan tadi ada pertemuan atau bisa membuat tugas atau untuk belajar. Dan yang kedua ada area kafe, dan juga ada area-area penunjang. Dari area kafe ini pertama ada gudang dan juga ada toilet, dan masih ada penggunaan kursi pinggiran, dan masih menggunakan pintu kaca dan jendela kaca yang lebar. Dapat kita lihat pada slide untuk desain saya pada area kafe ini saya juga menggunakan warna dominan warna hijau, dan masih sama seperti ruang belajar tadi. Saya juga masih memakai kursi pinggiran pada dinding dari area kafe ini, dan juga saya masih menggunakan penggunaan kaca yang besar untuk menyatukan ruang luar dan ruang dalam. Dan tidak hanya warna hijau, saya juga memadukan warna coklat pada area ini yang terlihat pada lantai, dan kayu-kayu pembatas dari ruangan atau area kafe ini. Dan berikut yang terakhir merupakan konsep ide saya yang berupa kawasan rekreasi yang berada juga pada dana bagian 1 dan ada juga pada dana bagian 2 yang terletak di depan dari kedua area kafe dan area perpustakaan dan area belajar. Dan kalau rekreasi ini berupa tempat mengumpul atau tempat untuk bersantai, karena langsung terhubung pada area luar dan view langsung menuju sungai. Dan untuk kawasan rekreasi ini saya menggunakan vertical garden yang berada di pinggir dari kawasan ini, dan saya juga menggunakan ring pembatas untuk membatasi area kawasan ini dengan area sungai. Dan
Saya menggunakan juga tanaman mini sebagai sekat dari tempat duduk area 1 dan tempat duduk area 2. Dan saya juga menggunakan kolam lokasik pada kawasan rekreasi ini. Tampak kita lihat pada slide berikut dari tampak area kawasan rekreasi atau tempat mengumpul dan tempat bersantai langsung terhubung ke ruang luar. Dan tanpa kita lihat di sebelah kanan merupakan taman vertikal, dan tampak juga dari sekat-sekat area tempat duduk pada kawasan ini berupa tanaman mini. Dan tampak juga kita lihat pada tempat ini railing pembatas yang membatasi antara kawasan ini dan area sungai.